Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian, kalau semalam jamaahnya mahasiswa, ini saya lihat bertambah ini. Ada yang emak-emak ini kan, ya. Ya, udah tamat kuliah, mau S2 lagi, S3 lagi nih. Jadi inilah kondisi kita, Ibu Kadus ya, Ibu Kadus ini soal ini. Jadi inilah kondisi kita untuk mendekatkan ibadah, kita buat tempat yang ada. Jadi tempat ada ini kita kelola, kita dirikan sholat di sini. Karena kalau kita kumpul di musola, barangkali nggak cukup musolanya Bu ya. Banyak juga mahasiswa yang ke sana saya lihat, ya kan? Biar berbagi, tambah banyak tempat, tambah bagus ya Bu Kadus ya. Jadi adik-adik sekalian, ini program kemarin ditanya sama si Fitri ya, anak ya, Desi juga, mana Desi? Mana Desi ya? Ada tugas dari sekolah katanya. Ada nggak ceramahnya? Kalau kami ceramah-ceramah aja, kami nggak ceramah ini, bincang-bincang, ya bincang-bincang kan. Ini kan tarawih ini kan asal katanya kan ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ini tarawih ini sholat yang santai-santai, sholat istirahat. Kalau zaman Nabi dulu gitu itu, sholat 2 rakaat, yang rakaat nanti duduk dulu, ada yang tawaf, ya kan, nanti udah capek tawaf sholat lagi gitu kan, ya kan. Jadi di tempat-tempat tertentu ada juga yang begitu, sholat dia capek ya istirahat dulu, kita minum-minum, nanti sudah itu sholat lagi. Jadi jangan seperti beban gitu ya, karena rakaatnya kan lebih banyak dari sholat 5 waktu. Jadi kalau kita dengar 23 rakaat itu aja awak udah takut, ya kan. Sehingga sekarang ini masjid, ya termasuk masjid di samping saya, itu mulai tahun lalu kalau nggak salah saya, itu sudah mulai 8 ya, Ozi. Sekarang masih 23. Tapi tahun lalu katanya udah 8. Hah? 11 ya? Sekarang 23 lagi? Enggak, masih 11 ya? Oh iya. Yang dulunya kan 23 ya? Waktu saya pertama datang waktu itu, karena tahun lalu kami memang sholat tarawih di rumah, karena masih musim-musim covid itu kan, katanya di rumah, karena anak-anak mau ikut juga, ya kan. Jadi sholat seperti ini kan udah biasa nih Bu Kadus, kami biasa di rumah. Nah sebanyak ini jemaahnya, karena alhamdulillah anak-anak kita banyak ini. Besok diperkirakan hari Senin ini tambah banyak. Jadi nanti mohon kalau bisa, ini nanti yang kamar-kamar di bawah bisa juga difungsikan, boleh ya? Kamar-kamar yang di bawah ini kita fungsikan nanti supaya muat. Jadi sebagian masuk ke dalam kamar sholatnya, nggak apa-apa itu. Macam di Mekah nih. Kalau sudah pernah ke Mekah, kayak gitulah gambaran di Mekah. Orang sholatnya di toko masing-masing. Ada jam-jam tower yang tingkat itu, ya kan ada jamnya itu. Orang sholat itu kalau sholat 5 waktu, orang pasang saf juga di situ. Iya. Kalau di sini ya kita harus nyambung, harus ini gitu kan. Itu yang ajaran guru-guru kita. Kalau di sana karena tempat tuh memang sudah terlalu banyak jamaahnya dari mana-mana, ya. Jadi orang itu nggak ini. Pokoknya jamaah kita, suara imam pun kedengaran, ada mic-nya. Itu ada mic-nya, kedengaran, ya kan? Yang muazinnya pun kedengaran, ya. Baik, saya ini nggak ceramah Bu Kadus ya. Cuman ini kan pada umumnya ini kan mahasiswa ini. Jadi salah-salah cakap Wak kena protes nih, interupsi, nggak tahan kita Bu, ya kan? Jadi saya ingin mengajak kita barangkali lebih ilmiah ya. Saya sengaja bawa buku biar agak seram, ini buku saya. Tebal-tebal ya. Ini bukunya ada 800 halaman ini. Harganya 600.000. Ya, jadi buku-buku ini buku nggak dijual bebas dia. Ya,
Buku ini buku kita beli dari motivator-motivator terkenal, dan ini nggak dijual bebas, harganya pun mahal, ya kan? Kalau dibelikan ke Bonbon berapa itu, ya kan? Dibeli kerupuk, ini 600.000. Yang ini 250.000. Kalau di fotokopi baru 20.000, ya 250.000 kita beli. Yang ini 600.000 juga ini bukunya. Jadi saya rencana buku-buku gini, ini mau saya buat pustaka nanti. Cuma nanti ada penanggung jawabnya supaya kita bisa berbaca ini bergantian. Kok bisa mahal? Bukunya kok mahal ya? Jadi istri saya baca ini berapa lembar aja dia udah terkagum-kagum, pantas mahal katanya bukunya. Karena isinya itu, ya kan? Jadi yang pertama kita mulai dari yang kecil. Kita seperti bedah buku aja. Ya kan ilmiah ini kan. Kalau bedah buku kan ilmiah. Awak membedah ilmu orang. Jadi yang pertama materi kita nanti ini 10 keajaiban pikiran. Penulisnya ini namanya Firman Pratama. Jadi dalam buku ini akan tuntas tentang keajaiban pikiran. Itulah yang saya singgung di YouTube kita yang pertama kemarin. Ada pikiran sadar, ya. Kemudian ada yang di bawah sadar. Yang sadar itu ada mendominasi 12%, dan yang di bawah sadar itu lebih mendominasi itu 88%. Jadi di dalam buku ini itu menginstal kita, yang masuk ke dalam diri kita itu lingkungan kita, keluarga kita, ya, pendidikan kita. Itu yang menginstal kita. Jadi kadang-kadang ada yang salah ajar, ada yang salah informasi, ya kan? Jadi semua itu berpengaruh ke masa depan kita. Makanya di dalam hadis qudsi itu disebutkan, ya kamu seperti apa yang kamu sangkakan, ya, seperti yang disangkakan. Kalau kita berprasangka kita itu, aku udah lahir dari keluarga miskin, biarlah aku miskin asal dapat makan aja udah syukur. Karena ada orang berpikir seperti itu kan. Padahal itu nggak dibenarkan itu begitu. Kita harus optimis. Kalau memang kita dilahirkan dari keluarga miskin misal ya kita berusaha lah keluar dari itu, ya kan? Kalau seandainya kita memang dilahirkan dari keluarga mampu, ya kalau bisa kita bisa pertahankan, bahkan bisa lebih. Nah, menurut itu. Jadi di dalam buku ini nanti kita akan bahas satu-satu, ya. Akan kita bahas satu-satu nanti apa-apa aja poin-poinnya. Ya kecil tapi menurut saya ini mutiara. Makanya saya mengeluarkan uang 250.000 untuk beli buku ini. Saya nggak kemahalan saya rasa. Karena manfaatnya itu sangat besar bagi saya. Tapi mungkin bagi adik-adik juga nanti kalau adik-adik tahu. Jadi tadi saya sudah share video saya yang lama sebenarnya itu, ya, video tanpa gambar. Adik-adik itu videonya memang kurang bagus ya. Kemarin saya pakai HP murah sebelum ada duit banyak, ya kan. Udah agak banyak duit, gantilah HP yang agak mantap, ya kan. Nah itu baru agak bagus. Ya nggak apa-apa lah, awak ini muji-muji juga walaupun HP-nya ngutang, ya kan. Apa lagi yang muji? Ya, jadi memang itu video yang saya share tadi sore itu agak kurang bagus suaranya. Tapi saya mohon ya, kalau bisa, kalau adik-adik mau ikut program itu adalah video kita yang kedua di ini. Kalau bisa itu diikuti, kalau bisa diulang. Ya, itu nanti akan nampak gambaran dari isi buku ini. Ya, isi buku ini. Kemudian ada lagi buku ini juga ESQ. Kayak gitu, kita disuruh baca buku ini, ya, pening juga dibikin ini. Tebal-tebalnya, nengok tebalnya udah sakit perut kalau bikinnya. Tapi kalau kita dengar ceritanya kan udah enak aja, ya kan. Nah. Kemudian nanti adik-adik, saya sudah buat video tentang afirmasi dan doa 99 Asmaul Husna. Itu nanti ada hubungannya kemari. Ya, jadi itu di ESQ itu 99 afirmasi dan doa Asmaul Husna. Jadi itu bunyinya kira-kira kita
memasukkan afirmasi doa mengharapkan kita, kalau Allah itu Maha Rahman, kita dianjurkan untuk pemurah. Jadi mana-mana yang sulit, ya mana-mana yang sulit kita rasa, ya yang menyamakan sifat Allah itu harus kita wiridkan. Misalkan kan ada orang ini yang penampilannya kurang rapi, urakan, ada yang begitu kan? Kalau laki-laki punya jenggot, jenggotnya pun sudah panjang gitu, baru dicukur. Kayak saya lah, saya nyontohkan orang nanti ada yang marah. Ya, saya memang kurang rapi. Jadi di dalam anjuran buku ini, kalau kita mau lebih rapi lagi, kita wiridkan, kita baca berulang-ulang, ya badi'u, ya badi'u, ya badi'u. Ya itu kan artinya yang maha mencipta, yang maha rapi, yang maha bersih, gitu-gitu itu. Jadi ya badi'u, ya badi'u. Kalau seandainya kita kan ada juga yang modelnya pelik ini, modelnya nggak bisa keluar uang dari dia, susah kali ini. Kalau bisa 0,00 rupiah pun bayar. Kalau yang seperti itu dia harus wiridkan ya Rahman, ya Razak, ya Razak, ya Razak, yang maha pemberi rezeki, yang maha pemberi rezeki. Ya, artinya kalau di hamba dia yang pemurah, yang murah memberikan rezeki, yang rajin berimpak, begitu tuh, ya. Jadi nanti kita ulas itu satu-satu dalam pertemuan ini, global saja kita akan ulas itu. Oke ya. Jadi saya harap nanti adik-adik bisa mengikuti video yang sudah kita share itu. Sudah ada yang baca? Sudah ada yang ikuti belum? Udah ya? Diulang-ulang ya. Diulang-ulang deh ya. Memang agak lama sedikit itu, tapi diulang-ulang. Di bagian akhir itu agak lumayan bagus isinya. Oke ya. Itu saja sebagai informasi dari kami. Terima kasih atas kebersamaannya, dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada Syekh kita ya untuk menjadi bidat ya pada kesempatan ini. Demikian, banyak maaf bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah apa langsung dimati-matikan aja.